Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Cahaya Putri Ramadhani dengan NPM 202340640501. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Saya akan menyampaikan dengan cara yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Teori pertama yaitu teori behaviorisme B.F. Skinner. Teori ini mengatakan bahwa belajar adalah hasil dari kebiasaan yang dibentuk melalui stimulus dan respon. Artinya, jika kita diberi rangsangan tertentu dan mendapatkan penguatan, kita akan lebih mudah mengulang perilaku yang diharapkan. Contohnya, jika kita belajar dengan menggunakan aplikasi edukasi yang memberikan poin setiap kali menjawab benar, kita akan lebih termotivasi untuk terus belajar. Aplikasi pembelajaran berbasis komputer bisa memberikan penguatan positif seperti skor atau badge yang membantu siswa terus belajar dengan semangat. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Teori ini membandingkan cara manusia belajar dengan cara komputer menyimpan informasi. Informasi masuk melalui panca indera, register sensorik, kemudian disimpan sementara di memori jangka pendek dan akhirnya bisa tersimpan dalam memori jangka panjang jika diperkuat. Aplikasi dan multimedia interaktif dapat membantu siswa lebih fokus dan memperkuat ingatan mereka dengan latihan berulang-ulang. Belajar itu seperti membangun sebuah bangunan. Ada langkah-langkah yang harus dilalui. Ia menyebutkan dengan 9 peristiwa pembelajaran. Setiap keterampilan harus diajarkan dalam urutan yang benar, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Teknologi dapat membantu mengatur urutan pembelajaran yang sistematis. Misalnya, e-learning dapat menyajikan materi dalam tahapan-tahapan yang sudah dirancang secara bertahap. Yang keempat adalah teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran harus dirancang secara sistematis agar lebih efektif. Harus ada tujuan yang jelas, aktivitas pembelajaran yang sesuai, dan evaluasi yang terukur. Platform pembelajaran online bisa menyediakan struktur pembelajaran yang rapi, dari perencanaan hingga evaluasi. Yang kelima ada teori aktivisme sosial. John Dewey. Menurut Dewey, belajar itu harus berbasis pengalaman dan relevan dengan kehidupan nyata. Siswa belajar lebih baik jika mereka aktif dalam memecahkan masalah yang ada di sekitar mereka. Media berbasis ICT memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, misalnya melalui diskusi daring, proyek berbasis teknologi, atau simulasi yang mendekati situasi nyata. Yang keenam, ada teori kognitif sosial, Albert Bandura. Bandura percaya bahwa kita belajar tidak hanya dari pengalaman sendiri, tetapi juga dari mengamati orang lain. Model atau contoh sangat penting dalam pembelajaran. Video pembelajaran atau simulasi dapat menjadi media yang efektif untuk menampilkan model yang bisa ditiru siswa. Yang ketujuh ada teori scaffolding. Vygotsky mengatakan bahwa belajar itu berkembang dalam interaksi sosial. Anak-anak akan belajar lebih baik jika mendapat bantuan dari orang yang lebih ahli, yang disebut dengan scaffolding. E-learning bisa menyediakan fitur tutor virtual atau forum diskusi di mana siswa bisa mendapatkan bimbingan dari guru atau teman sebaya. Yang kedelapan ada teori perkembangan anak, Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Ia mengatakan bahwa anak belajar melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan. Game edukatif atau simulasi interaktif bisa membantu anak memahami konsep dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kesembilan ada discovery learning, Jerome Bruner. Bruner percaya bahwa siswa belajar lebih baik jika mereka menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Teknologi memungkinkan eksplorasi mandiri, misalnya dengan memberikan akses ke simulasi, eksperimen virtual, atau pencarian informasi yang luas. Dan yang terakhir ada teori multiple intelligence, Howard Gardner. Gardner menyatakan bahwa kecerdasan tidak hanya satu jenis, ada kecerdasan linguistik, logika matematis, visual spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Teknologi memungkinkan berbagai metode pembelajaran, misalnya video untuk visual learners, game interaktif untuk kinesthetic learners, atau podcast untuk yang lebih suka belajar melalui suara. Dari yang saya sampaikan, kesimpulannya dari berbagai teori tadi kita bisa melihat bahwa teknologi sangat mendukung pembelajaran karena yang pertama memberikan penguatan yang cepat dan terstruktur, yang kedua membantu mengingat informasi dengan lebih baik, yang ketiga menyediakan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur, yang keempat memungkinkan pembelajaran berbasis pengalaman nyata, yang kelima menyediakan model yang bisa ditiru siswa, dan yang keenam mendukung eksplorasi mandiri, dan yang terakhir memfasilitasi berbagai gaya belajar. Jadi penggunaan media berbasis ICT dalam pendidikan bukan hanya sekedar tren, tetapi juga didukung oleh banyak teori belajar yang sudah terbukti efektif. Dengan teknologi, pembelajaran bisa lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.